Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi keruangan desa kota. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, anak-anakku sekalian, pada sehat semua, nggih? Oke, siap. Anissa Insani, gimana teman-temannya? Masuk semua, nggih? Ya, Bu Guru, masuk semuanya. Oke, anak-anak sekalian, dalam interaksi desa kota ini ada beberapa tujuan yang harus kita selesaikan, yang harus kita mengerti bahwa setiap desa dan kota memiliki potensi yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita perlu mempelajari dan mengetahuinya. Oke, lanjut. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang struktur keruangan dan perkembangan desa, struktur keruangan dan perkembangan desa, pola interaksi dan faktor yang mempengaruhinya, dampak perkembangan wilayah desa kota. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa struktur perkembangan keruangan desa adalah memiliki beberapa unsur di dalamnya, satu karakteristik desa, klasifikasi desa, potensi desa, struktur ruang desa, pola permukiman desa. Nah, dari semua yang diperlihatkan tadi itu adalah segala sesuatu yang dimana kita rasakan bersama. Begitu pula dengan karakteristik desa. Nah, karakteristik desa ini adalah ada karakteristik fisik, ada karakteristik non-fisik. Nah, yang fisik itu adalah ciri-cirinya lahan pertanian atau lahan kosong masih luas, bangunan rumah penduduk sederhana, halaman rumah luas, ketersediaan sarana umum terbatas. Nah, sedangkan yang karakteristik non-fisik itu adalah sistem kerabatan tinggi, penduduk masih terikat secara sosial, semua warga mengikuti kegiatan aktivitas penduduk di sekitar pertanian dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan saya yakin anak-anakku sekalian juga bisa mengerti dan memahami bahwa apa yang menjadi kegiatan aktivitas kita itu adalah menunjukkan itu adalah karakteristik atau ciri-ciri dari desa itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari klasifikasi desa, desa itu ada 3, ada desa swadaya, ada desa swakarsa, swakarya, ada desa swasembada. Nah, dari masing-masing desa itu kita akan bisa mengklasifikasi bahwa kita merupakan desa yang mana. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kita membahas potensi desa. Nah, desa itu adalah memiliki potensi yang dimana merupakan sebagai sumber tenaga kerja bagi kota, kemudian sebagai sumber bahan baku bagi kota, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dari potensi yang berbeda itulah maka antara desa dan kota terjalin interaksi. Nah, sekarang adalah struktur ruang desa. Nah, struktur ruang desa berupa bagian-bagian dari wilayah desa yang menunjukkan peruntukan penggunaan lahan. Nah, tatanan suatu desa akan membentuk struktur yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur desa, ketersediaan air, kondisi tanah, topografi, cuaca. Nah, itu semua adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur desa.
terakhir itu adalah aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk itu akan menghasilkan budaya. Jadi dari aktivitas yang berbeda akan menghasilkan budaya juga yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa itu ada pola pemukiman menyebar, ada pemukiman memanjang, ada pola pemukiman mengelompok. Struktur peruangan dan perkembangan kota seperti yang terlihat pada gambar, bahwa kota itu adalah suatu keadaan yang penduduknya sangat padat dengan aktivitas yang padat, dengan ciri khas di mana kehidupan masyarakatnya itu adalah bersifat heterogen dan materialistis. Nah, dalam struktur perkembangan kota itu ada karakteristik kota, struktur ruang kota, tingkat dan peranan kota, dan potensi kota. Karakteristik kota. Nah, sama dengan desa, kota juga memiliki karakteristik fisik dan non-fisik, yang dimana masing-masing karakteristik ini bisa kita lihat perbedaannya antara kota dan desa. Oke, lanjut tingkat perkembangan dan fungsi kota. Tingkatan perkembangan dan fungsi kota ada yang berupa potensinya adalah potensi kota, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Itu potensi kota yang dilihat dari perkembangan. Kemudian struktur ekonomi kota, struktur internal kota, struktur ruang kota. Nah, struktur ekonomi merupakan aktivitas yang mendukung perkembangan ekonomi kota. Sedangkan struktur internal kota adalah penggunaan ruang kota untuk tujuan yang berbeda. Nah, oke anak-anakku sekalian, jadi itulah yang kita pelajari pada pertemuan minggu ini, yaitu berbicara masalah pola keruangan desa dan kota. Nah, di mana desa dan kota kita bisa memahami dan mengerti sesuai dengan apa yang Ibu tayangkan. Nah, dengan berakhirnya materi ini bukan berarti kita berakhir untuk ketemu, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan pelajaran yang berikutnya, itu berbicara masalah pola interaksi desa kota. Sekian, terima kasih anak-anakku semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.